Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Nurmalasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi bisnis dengan tema anak muda dan kampanye wisata lokal. Alangkah baiknya kita langsung saja ke materi. Nah, di sini ada anak muda atau yang disebut dengan remaja. Apa sih yang dimaksud dengan anak muda atau remaja gitu? Mungkin teman-teman sudah mengetahui gitu, apa itu anak muda. Nah, adapun yang dimaksud dengan remaja itu adalah di mana waktu manusia itu berumur belasan tahun. Nah, remaja atau anak muda di sini juga tidak bisa disebut sebagai dewasa ataupun tidak bisa disebut sebagai anak-anak. Jadi, anak muda atau remaja ini merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Adapun ketidaksiapan dari remaja ataupun anak muda yaitu misalnya terjadi perilaku menyimpang seperti mengonsumsi narkoba atau hamil di luar nikah atau dan lain sebagainya. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu pengertian remaja atau anak muda, di sini terdapat masa peralihan remaja. Masa peralihan remaja ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada masa pra-remaja. Masa pra-remaja ini berumur sekitaran 10 sampai 12 tahun. Masa pra-remaja ini ditandai dengan orang tersebut atau remaja tersebut sering mengkritik, lalu seperti sering membantah orang tua. Lalu yang kedua ada masa remaja awal. Masa remaja awal ini berumur sekitaran 12 sampai 15 tahun. Nah, masa remaja awal ini ditandai dengan daya pikir seorang remaja itu masih labil, lalu mempunyai sifat emosi yang masih tinggi. Lalu yang ketiga ada masa remaja pertengahan. Masa remaja pertengahan ini berumur sekitaran 15 sampai 18 tahun. Hal ini ditandai dengan jadi remaja tersebut atau anak muda tersebut sudah bisa melewati masa-masa sebelumnya dan sudah bisa mengenal gaya atau penampilan seperti itu. Lalu yang keempat, masa remaja akhir. Masa remaja akhir ini berumur sekitaran 18 sampai 21 tahun. Nah, ditandai dalam umur ini atau dalam masa remaja akhir ini ditandainya itu dengan bahwa pikiran remaja tersebut sudah dewasa dan dia itu sudah bisa mengarahkan kehidupannya. Jadi setelah saya menjelaskan apa itu pengertian dari anak muda atau remaja, di sini memasuki pada pengertian kampanye wisata lokal. Nah, apa sih kampanye? Teman-teman perlu ketahui bahwa kampanye ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya itu campaign atau yang artinya itu operasi militer atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan dukungan. Jadi, arti kampanye secara keseluruhan ini artinya bahwa kampanye itu adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar halayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi intinya arti dari kampanye ini bahwa kampanye ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok ataupun organisasi dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang atau dari masyarakatnya gitu. Nah, baik, setelah mengetahui apa pengertian dari kampanye, kita ke wisata. Apa sih wisata? Nah, wisata atau pariwisata itu merupakan ada dua pengertian. Yang pertama itu ada pengertian menurut KBBI, yang kedua ada pengertian menurut Wikipedia. Nah, jadi kalau misalkan menurut pendapat saya, arti wisata itu merupakan seseorang yang bepergian ke tempat-tempat tertentu yang tempat yang ditujunya itu menurut mereka itu tempatnya itu bagus dan mempunyai pemandangan yang indah. Nah, setelah itu apa sih yang dimaksud dengan kampanye wisata lokal? Nah, kampanye wisata lokal ini atau pariwisata daerah ini merupakan salah satu faktor utama dalam hal pembangunan. Jadi jadi wisata ini sudah menjadi citra dari suatu daerah yang sangat ditentukan oleh sektor pariwisatanya. Masyarakat itu bakal menilai suatu daerah itu layak atau tidak dari wisatanya. Jadi pengertian dari kampanye wisata lokal ini suatu promosi tempat wisata yang untuk mempromosikan wisatanya itu yang terletak di daerah asalnya. Lalu setelah itu wisata juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif ya teman-teman. Jadi dampak positif dari adanya wisata ini yang pertama bisa membuka lapangan kerja bagi para penduduk lokalnya. Lalu yang kedua dapat
mendapatkan pendapatan dari wisata, dapat menambah pendapatan dari wisata. Lalu yang ketiga, dapat membantu melestarikan kebudayaan daerah dan Nusantara. Yang keempat itu sebagai promosi kepada internasional. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, pekerja lokal sendiri mendapatkan upah yang minim, jadi mendapatkan upah yang sedikit gitu, jadi tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan, karena kan kebanyakan para wisatawan itu tidak peduli lingkungan, jadi mereka itu asal buang sampah saja. Baik, setelah kita mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif dari adanya wisata lokal, lalu kita sini slide berikutnya, bagaimana sih cara mempromosikan wisata lokal, terutama oleh generasi atau anak muda gitu ya. Nah, jadi arti generasi milenial dulu atau anak muda. Generasi milenial atau anak muda ini merupakan konsumen wisata yang potensial. Selain jumlah yang besar, karakter mereka juga sangat tergantung pada wisata. Kenapa anak muda dihubungkan dengan wisata? Karena wisata di sini perlu adanya promosi untuk agar masyarakat tersebut banyak yang berkunjung ke wisata tersebut. Jadi anak muda di sini sangat berpotensi untuk wisata. Misalkan dengan cara mempromosikannya, anak muda itu di FB atau Facebook, Instagram, WhatsApp, misalkan oleh Mojang gitu, dipromosikan wisata tersebut. Jadi generasi muda atau generasi milenial ini sangat penting untuk mempromosikan wisata lokal gitu. Lalu hal apa saja sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama itu tetapkan tujuan promosi yang terintegrasi. Lalu yang kedua, bangun strategi promosi. Yang ketiga, rumuskan dan laksanakan program promosi gitu. Yang pertama, tetapkan tujuan promosi yang terintegrasi. Jadi maksudnya itu kita itu harus bisa menetapkan tujuan dari promosi ini gitu. Misalkan dari daya tariknya atau dari keindahan alamnya gitu. Lalu yang kedua, bangun strategi promosi. Dengan cara kita bisa membangun strategi promosi apa yang kita lakukan, maka promosi kita yang kita lakukan pun akan berhasil. Lalu yang ketiga, rumuskan dan lakukan program promosi gitu. Jadi rumuskan dan lakukan program promosi gitu ini artinya kita itu harus bisa mempromosikan wisata ini sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan tujuan kita supaya tercapai. Seperti adanya pengembangan dan pemantapan kegiatan public relation. Lalu yang kedua, adanya pengembangan dan perluasan produk-produk wisata. Lalu yang ketiga, adanya pengembangan pemasaran jasa wisata dan tempat wisata. Lalu yang keempat, adanya penetrasi kegiatan public relation internasional. Nah, baik teman-teman, setelah saya menjelaskan apa itu arti dari anak muda atau remaja, apa itu arti dari kampanye ataupun kampanye wisata lokal, di sini saya akan memberikan contoh. Ada wisata lokal di daerah Kuningan, Jawa Barat, yaitu salah satunya Curug Blandung. Nah, Curug Blandung ini lokasinya itu di Cisantana, daerah Cisantana, Cibubur, Kuningan, Jawa Barat, dan berada di kaki Gunung Ciremai di sebelah selatan. Dan Curug Blandung ini terbentuk dari aliran Curug Putri di Palutungan. Nah, bagaimana sih sejarah dari Curug Blandung? Curug Blandung ini berasal dari kata cur. Cur itu artinya air, dan rugu itu artinya mengalir atau ngocor gitu. Jadi Curug Blandung ini merupakan suatu aliran air yang mengalir gitu, ataupun disebut dengan air terjun. Dan Curug Blandung ini merupakan curug yang paling tertinggi di Kuningan, sekitar 30 meter. Dan ada kisah di Curug Blandung ini bahwa terdapat sepasang kekasih, mereka itu menikah, dan mereka itu setelah menikah disawer lalu dimandikan di Curug Blandung. Tujuan dari kisah ini katanya supaya sepasang kekasih itu bisa langgeng dan bisa mendapatkan rezeki yang lancar dan mendapatkan kedudukan yang baik dalam pernikahan. Di sini terdapat foto-foto di Curug Blandung atau Jurang Landung, dan terdapat video yang saya tayangkan air terjunnya. Mungkin itu presentasi dari saya atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.